channel Batara Sakilah. Kembali kita bertemu dalam ulasan sejarah dan budaya Bone. Dalam literatur sejarah dunia, Ratu Bandrigo ini merupakan salah seorang ratu yang masyhur dan tercatat, di mana beliau merupakan seorang ratu yang mewariskan beberapa peradaban yang luar biasa setelahnya, dan dianggap sesuatu luar biasa di masa itu. Di Eropa dikatakan bahwa di saat manusia Eropa masih sangat terkebelakang soal busana, tampillah seorang ratu di dunia timur mendesain sebuah rancangan, yaitu dari baju ponco menjadi baju labu, di mana dikatakan bahwa desain inilah dianggap salah satu desain tertua di dunia. Dan ini dipertegas dengan sebuah fashion show, perhelatan busana di Eropa, dan juga pernah ada di Indonesia. Di situ dikatakan bahwa busana ini, baju bodoh inilah merupakan desain, salah satu desain tertua di dunia. Jadi bukan saja pengakuan dari sumber-sumber lokal, tapi pengakuan dunia internasional terhadap sang ratu ini juga ada. Jadi inilah merupakan sebuah pencapaian luar biasa, di mana pada tahun 1470 kita anggap sebuah era di mana soal modeling dianggap bukan hal-hal yang masyhur. Namun di masa itu beliau sudah mendesain sebuah desain yang hingga saat ini desain itu masih eksis dan masih tetap dijadikan tren-tren budaya. Busana ini merupakan sebuah karya yang fenomenal, yang dimana hingga saat ini desain ini masih digunakan hingga sekarang. Jadi menurut kami dan para desainer juga menganggap ini sebuah karya yang luar biasa. Poin berikutnya dari diri Puata adalah seorang negarawan yang ulung atau administrator negara yang ulung, di mana kita melihat mampu mengantarkan suksesi kedua putranya tanpa adanya perselisihan atau tanpa adanya konflik internal. Di dalam pemerintahan beliau juga ini Puata memanggil Kadati Arung Katumpih agar kiranya Puata membeli bulu Cina dengan 90 ekor kerbau jantan, sehingga transaksi tersebut berhasil dan sukses. Puata memerintahkan membendung Sungai Katumpih dan membuat irigasi pada masa itu, di mana pada masa itu sistem irigasi belum dikenal di Jazirah Sulawesi atau bahkan umum dunia pada umumnya. Di masa pemerintahan Puata ini juga Puata memerintahkan pencetakan sawah. Jadi di masa itu pencetakan sawah belum dikenal mungkin di berbagai kerajaan. Jadi ini merupakan sebuah poin atau pencapaian yang luar biasa di masa itu, di mana Puata memerintahkan pencetakan sawah demi kemakmuran rakyatnya. Jadi dalam ilmu pertanian, Puata sudah mengenal sistem irigasi, sistem ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ini merupakan sebuah pemikiran seorang wanita yang luar biasa di masa itu, di mana pemikiran beliau jauh menembus zamannya, di mana pemikiran-pemikiran tersebut dianggap sebuah pemikiran modern di masa yang akan datang, di zaman sekarang. Nah, di masa ini kerajaan Bone dikatakan merupakan kerajaan yang sangat makmur. Hasil pertanian belum melimpah ruah, kemakmuran yang pada masyarakat waktu itu mencapai taraf yang luar biasa waktu itu. Sehingga ada sebuah kampung di daerah Kecamatan Cina ini pada Luang. Disitulah tempat penampungan hasil daripada pertanian waktu itu. Karena dikatakan lepok atau lumbung-lumbung padi rakyat di masa itu
sudah tidak mampu menampung daripada hasil-hasil pertanian yang Puata canangkan, sehingga hasil pertanian ini ditampunglah di sebuah lapangan luas yang dikatakan Padang Luang, yang sekarang menjadi mungkin sebuah desa di Kecamatan Cina, di mana pada waktu itu semua hasil pertanian ditampung di situ. Sehingga jika ada daerah di dalam Kerajaan Bone atau di luar daripada Kerajaan Bone, baik itu tetangga, Pasejing atau Pelilih, yang mengalami kekurangan pangan, maka boleh segera mengirim bantuan pangan tersebut kepada daerah yang membutuhkan, karena kemakmuran begitu melimpah dan sangat dirasakan oleh Kerajaan Bone di masa itu. Kami sangat terkesan ya dengan kejadian beberapa waktu lalu, di mana kabupaten tetangga kita terkena musibah. Hal ini direspon positif segera oleh Bapak Bupati Bone waktu itu dengan mengirimkan konvoi bala bantuan ke sana. Kami langsung teringat di masa Puata Bandrigo, di mana pada masa itu Puata segera juga jeli jika terjadi musibah atau daerah-daerah yang mengalami pacek di masa itu. Jadi ini merupakan sebuah amanah yang alhamdulillah pemerintah masih mau risih daripada sifat-sifat pemerintahan masa lalu yang tetap teraktualkan hingga kini, di mana dikatakan situ kontrak sosial kita sama Puata di masa lalu dikatakan upan reko tomalewa senge, upak baju ko tomalojo molojoy. Inilah tetap menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah dalam melaksanakan misi-misi pemerintahan. Seperti dikatakan dalam Lontara Akar bahwa selama kurang lebih 20 tahun Puata mempersiapkan pemerintahan buat kedua putranya. Akhirnya dilantiklah Dr. Disuki, putra pertama beliau, menjadi Mangkok di Bone menggantikan beliau, dan Letin Regora menjadi Arung di Cina. Jadi dikatakan tadi bahwa suksesi kedua daripada putra Puata ini aman, lancar, tanpa ada konflik intern di dalam keluarga. Karena setelah Dr. Disuki dilantik menjadi Mangkok di Bone, menggantikan Puata Bandrigo menjadi Arung Bone, Puata Bandrigo lebih memilih mendampingi putranya Letin Regora yang menjadi Arung di Cina. Nah, seperti dikatakan tadi bahwa Puata lebih banyak memilih berdomisil di Cina. Nah, sehingga beliau itu dikenal sebagai bisu lalam pilih, karena di dalam masa-masa tinggalnya Puata di Cina, di bumi Cina, beliau memperdalam kekuatan spiritual beliau, meditasi beliau, kidung-kidung suci beliau, dalam pendalaman spiritual Puata di sana. Itulah beliau seperti dikatakan tadi terkenal dengan istilah bisu dalam pilih, karena di mana beliau banyakkan mengadakan meditasi, kalau bahasa kita tafakur. Beliau memperdalam atau lebih mendalami konsep amemeng, di mana konsep itu mengajarkan tentang siapa kita sebagai pencipta, sebagai dicipta hamba, dan siapa pencipta, yaitu Dewata Sewai. Nah, seperti dikatakan tadi bahwa di masa pemerintahan Puata, kemakmuran hadir menyapa di bumi Kerajaan Bone. Nah, dengan kemakmuran ini, seiring dengan berjalannya ke tingkat kemakmuran ini, daerah-daerah yang di sekitar wilayah Kerajaan Bone yang belum masuk atau menggabungkan diri dalam wilayah Kerajaan Bone tertarik untuk bergabung, menyerahkan pemerintahannya untuk dilindungi, diayomi oleh Bone masa itu. Sehingga dikatakan pada masa pemerintahan Puata ini ada beberapa daerah termasuk Ajampelana, Pationgi, dan lain-lain di sekitar wilayah Cina masuk berintegrasi dalam wilayah Kerajaan Bone, karena beranggapan bahwa di bawah payung pemerintahan Kerajaan Bone rakyat bisa mendapati kemakmuran di bawah payung Baginda Sang Ratu. Sehingga di masa itu terkenal ada beberapa daerah yang menggabungkan diri di dalam payung Kerajaan Bone tanpa mengalami peristiwa perang.
lepas itu dan riwatkan alena di dalam akarun nabonnya di masa itu. Nah, seperti dikatakan tadi bahwa di sisa-sisa atau di akhir masa hidup Porta lebih berkonsentrasi untuk meditasi di bulu Cina, sehingga dikatakan pada suatu saat dalam meditasi beliau, meditasi Porta ini, muncullah api dewata dari langit turun kepada istana Porta, timpa raja Nampalu, menyelimuti, mengelilingi daripada Porta, hingga begitu api menghilang, Porta pun menghilang beserta istananya, sehingga rakyat Cina pada waktu itu ribut mengatakan Malajani Porta. Nah, itulah akhir daripada kisah perjalanan Porta Bantigo Damarwa Arumajang. Sahabat, hikmah yang bisa kita petik atau ambil daripada kisah perjalanan Porta ini, pertama bahwa niat boleh namana palon rumah, kita mewarisi bercocok tanam, di mana Porta merupakan ahli daripada bercocok tanam ini, di mana beliau Porta dengan membuktikan dengan membangun irigasi, di mana waktu itu irigasi belum dikenal. Terus beliau juga membabat utang untuk mencetak sawah, di mana waktu itu sistem itu belum dikenal. Juga intensifikasi pertanian. Jadi marilah kita memacu diri bahwa memang kita ada sebuah negara yang terlahir dengan agraris di samping maritim. Yang kedua, beliau juga seorang desainer atau fashionable. Jadi marilah juga kita kembangkan diri kita, bakat kita, dengan menggali tadi itu sisi fashion, bahwa untuk membuktikan bahwa kita memang juga mewarisi hal-hal seperti tersebut. Nah, ini dunia mengakui bahwa Bone merupakan Ratu Bone ini merupakan sebuah desainer ulung, di mana di masa itu Eropa belum tahu tentang soal busana. Ini menurut kata orang sana. Terus berikutnya, di samping pencapaian intelektual tadi, beliau juga mengasah dirinya dengan pencapaian spiritual. Jadi kita boleh sibuk dengan urusan-urusan pencapaian tadi, gelar dan prestasi yang lain, namun urusan spiritual kita terhadap Tuhan jangan kita tinggalkan, karena ini merupakan perjalanan bekal untuk perjalanan di dunia berikutnya. Alhamdulillah, sahabat Batara Aja Sakila Channel, itulah tadi bincang-bincang kita atau orang kita tentang Ratu Bone Bantigo Damarwa Malajang Revolution. Kami harap sahabat Batara Aja Sakila Channel perbanyak share, like, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Tabe.